Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Husna Atari, Cut Sara Salasabila, Halwa Huriawanda, Anissa Putri dan Sulasmi akan menjelaskan tentang fase gerak kromatografi gas, cair dan superkritik. Selamat menyaksikan. Pertama sekali kita harus mengetahui apa itu kromatografi. Kromatografi merupakan suatu metode untuk memisahkan dan mendeteksi senyawa-senyawa organik yang mudah menguap dan senyawa-senyawa gas anorganik dalam suatu campuran. Dapat dilihat dari gambar di sebelah kiri. Terdapat pembagian kromatografi berdasarkan fase geraknya. Ada fase gerak gas dan fase gerak cair. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kromatografi gas. Jadi, kromatografi gas merupakan teknik untuk memisahkan senyawa volatil dalam fase gas melalui fase diam. Nah, pada slide dapat dilihat komponen-komponen yang terdapat di kromatografi gas. Di antaranya ada carrier gas atau gas pembawa, pressure control, injektor, detektor, dan data system. Prinsip kromatografi gas didasarkan pada perbedaan laju migrasi masing-masing komponen melalui kolom, yang mana komponen terelusi dikenali dari waktu retensinya. Dalam kromatografi gas terdapat dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase gerak dalam kromatografi gas biasanya disebut juga dengan gas pembawa, yang bertujuan untuk membawa solut ke dalam kolom, sehingga gas pembawa tidak mempengaruhi selektivitas. Syarat-syarat gas pembawa diantaranya yaitu tidak reaktif, murni atau kering, dapat disimpan dalam tangki bertekanan tinggi, di mana merah untuk hidrogen dan abu-abu untuk nitrogen. Gas pembawa biasanya mengandung gas helium, nitrogen, hidrogen, atau campuran argon dan metana. Nah, helium merupakan contoh gas pembawa yang sering digunakan karena memberikan efisiensi kromatografi yang lebih baik, yaitu mengurangi pelebaran pita. Pemilihan gas pembawa bergantung pada penggunaan spesifik dari jenis detektor yang digunakan, tipe kolom atau kapiler, serta biayanya. Untuk setiap pemisahan dengan kromatografi gas, terdapat kecepatan optimum gas pembawa yang bergantung pada diameter kolom. Ada yang kecepatan alir gas 50-70 ml per menit untuk kolom dengan diameter dalam 6 mm, ada yang 25-30 ml per menit untuk kolom dengan diameter dalam 3 mm, ada yang 0,2-2 ml per menit untuk kolom kapiler. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan fase gerak pada kromatografi cair. Nah, kromatografi cair itu adalah kromatografi dengan fase gerak berupa zat cair dan merupakan teknik yang tepat untuk memisahkan ion atau molekul yang terlarut dalam suatu larutan. Pada kromatografi cair ini, fase gerak dapat kita sebut sebagai eluen atau zat pelarut. Nah, ada beberapa sifat yang harus dimiliki pelarut pada kromatografi cair ini. Yang pertama, tentu saja eluennya harus tersedia. Yang kedua, eluen yang digunakan harus sesuai dengan detektor yang digunakan, karena fase gerak akan sangat mempengaruhi respon dari detektor. Yang ketiga adalah reaktivitas pelarut, di mana seharusnya pelarut tidak memiliki reaktivitas dengan sampel yang diuji maupun dengan fase diam. Yang keempat, pelarut sebaiknya tidak terlalu kental. Dengan kata lain, viskositas yang dimiliki oleh pelarut harus rendah agar pemisahan tetap efisien. Yang kelima adalah pelarut tidak menimbulkan keracunan atau kebakaran. Dan yang terakhir, untuk kromatografi cair partisi, fase gerak tidak dapat dicampur dengan fase diam. Nah, kromatografi cair ini terdiri dari beberapa jenis kromatografi lainnya. Yang pertama, kromatografi kolom, kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, dan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Yang pertama, kita akan membahas tentang kromatografi kolom. Kromatografi kolom merupakan teknik yang digunakan untuk mengisolasi komponen kimia dari campuran. Nah, berikut adalah faktor pemilihan fase gerak pada kromatografi kolom. Yang pertama, pelarut dapat berupa pelarut murni maupun campuran. Dan yang kedua, optimasi dilakukan melalui uji pendahuluan berskala kecil. Dan yang terakhir, pemilihan didasarkan pada kepolaran zat yang akan dipisah. Nah, biasanya fase diam yang digunakan bersifat polar dan fase gerak atau eluen yang digunakan itu dipilih melalui yang memiliki variasi kepolaran
agar pemisahannya itu lebih optimum. Nah, teman-teman bisa melihat di slide, terdapat skematik dari kromatografi kolom, di mana fase gerak diletakkan di bagian paling atas dari tabung. Di bawahnya adalah sampel, yaitu yang berwarna hijau, dan yang berwarna biru adalah fase diamnya, di mana nantinya akan membuat sampel terpisah menjadi komponennya dan akan dikeluarkan dari tabung, yaitu dapat dilihat pada tabung nomor 4 dan nomor 5. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kromatografi cair selanjutnya yaitu kromatografi kertas. Kromatografi kertas merupakan salah satu bentuk kromatografi yang sangat sederhana, yaitu menggunakan kertas. Prinsipnya berdasarkan asas partisi, di mana campuran salut terpartisi pada fase gerak dan fase diam. Fase diam pada kromatografi kertas berupa selembar kertas saring bermutu tinggi yang tersusun atas 5 rantai lurus di glukosa yang terangkai pada alfa 1 dan 4 ataupun disebut dengan selulosa, dan fase geraknya berupa campuran pelarut organik dan air. Komponen sampel akan terpisah bergantung pada kekuatan. Selanjutnya yaitu kromatografi lapis tipis atau disebut juga dengan KLT. Nah, KLT ini umumnya digunakan untuk pemisahan senyawa organik dan non-volatil yang prinsipnya berdasarkan distribusi antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak tentunya. Fase diamnya berupa lapisan tipis bahan adsorben seperti silika gel, aluminium oksida, serta selulosa, dan fase geraknya berupa pelarut ataupun campuran pelarut. Distribusi ini terjadi karena adanya perbedaan interaksi analit pada fase diam dan fase gerak. Nah, nantinya jika fase gerak yang diganti dengan pelarut atau campuran pelarut lebih polar, maka nantinya akan lebih mudah untuk melepaskan solut dari ikatan silikanya, serta semua senyawa pada pelat KLT akan bergerak lebih tinggi daripada pelat. Pelarut yang kuat akan mendorong analit lebih tinggi daripada pelarut yang lemah. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC adalah teknik kromatografi cair yang penting dan sering digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran. Tujuan penggunaan HPLC adalah memisahkan molekul dalam waktu minimum. Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang bercampur keseluruhan yang berperan dalam daya elusi dan resolusi. Daya elusi dan resolusi ini ditentukan oleh faktor sebagai berikut, yaitu pertama, polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase diam, dan sifat komponen sampel. Untuk fase normal atau fase diam lebih polar daripada fase gerak, kemampuan elusi meningkat dengan meningkatnya polaritas pelarut. Sementara untuk fase terbalik, fase diam kurang polar daripada fase gerak. Kemampuan elusi menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut. Selain itu, kita harus mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam fase gerak dalam HPLC, yaitu fase gerak sebelum digunakan harus disaring terlebih dahulu untuk menghindari partikel-partikel kecil ini. Selain itu, adanya gas dalam fase gerak juga harus dihilangkan, sebab adanya gas akan berkumpul dengan komponen lain, terutama di pompa dan detektor, sehingga akan mengacaukan analisis itu sendiri. Kromatografi fluida superkritis. Kromatografi fluida superkritis adalah bentuk kromatografi fase normal yang menggunakan cairan superkritis seperti karbon dioksida sebagai fase gerak. Metode ini digunakan untuk analisis dan pemurnian berat molekul rendah hingga sedang, molekul labil termal, dan juga dapat digunakan untuk pemisahan senyawa kiral. Prinsipnya yaitu adanya perbedaan distribusi komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Fase gerak terutama terdiri dari karbon dioksida, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, dan dietil eter. Fase gerak yang paling sering digunakan yaitu CO2, karena pelarut yang sangat baik untuk molekul organik, dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau, tidak beracun, dan mudah diperoleh serta murah. Fase gerak terutama yang terdiri dari karbon dioksida terlalu nonpolar untuk secara efektif elusi banyak analit, sehingga kosolven ditambahkan untuk memodifikasi polaritas fase gerak. Kosolven biasanya terdiri dari alkohol sederhana seperti metanol, etanol, atau isopropil alkohol.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.